Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa lo ya, like and subscribe. Karena subscribe itu tidak bayar lo, gratis. Dan subscribe, kalian bisa bantu support channel ini terus untuk upload video-video yang kalian inginkan. Thank you, best friend, I love you. Bapak punya TikTok nggak nih, Pak? Aduh, jadi malu Bapak. Selain punya TikTok, Bapak punya micet lagi. Halo, Anya Betadi. Halo Bapak, ketemu lagi. Aduh, semakin seger aja nih. Semakin cantik nih, aduh. Luar biasa. Halo semuanya, kita nggak sengaja ketemu lagi nih di sini di tempat yang sama. Aku dengan Anya Betadin, dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Gunawan. Ahmad Gunawan. Bapak Ahmad Gunawan ini beliau adalah Ketua DPRD Daerah Cimahi Tahun 2014-2019. Lama banget guys. 15 tahun Bapak. Gini Pak, Apa nih? langsung aja ya aku tanya ya. Nggak apa-apa. Sekalipun konsentrasi Bapak semakin buyar. Buyar guys. Gagal fokus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasa itu tantangan buat seorang laki-laki. Lanjut. Tanggapan Bapak mengenai proses hukum terhadap pejabat TNI yang diduga tabrak lari di Nagrek yang mayatnya dibuang di daerah Jawa. Gimana tuh? Oh iya. Jadi kondisi masyarakat kelihatannya ada juga yang memprihatin, terutama juga keluarganya. Kok bisa terjadi seperti itu ya. Tapi ini kan karena belum diproses hukum di pengadilan, ini kan namanya juga proses, berarti kan diduga dulu lah ya. Diduga dulu itu etika hukumnya kan begitu. Jadi saran saya ya proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, jadi Bertindaklah seadil-adilnya. Ya, jadi korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum, atau yang diduga melakukan kelalaian ini juga harus diproses hukum, karena juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Semuanya harus mendapatkan perlindungan hukum. Artinya hukum harus ditegakkan karena hukum menjadi panglima di negara ini, begitu ya. Tanggapan Bapak mengenai Jenderal Dudung yang mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Oh, Gimana nih Pak? Staf Angkatan Darat ya. Iya, itu banyak sekali pandangan-pandangan dari masyarakat bahwa ada yang mengatakan bahwa itu memang benar mengatakan itu karena memang Tuhan bukan orang. Benar, tapi orang Arab ini. Iya, bahwa Tuhan bukan orang, iya, Tuhan juga bukan orang Arab. Jadi karena dia berpandangan bahwa berdoa itu boleh pakai bahasa di luar bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia. Cuma ada juga orang yang berpandangan bahwa kenapa sih Tuhan mesti dilepelkan dengan manusia, bukan levelnya tuh, karena ini holy. Ya jangan sebutkan Tuhan bukan orang Arab, jangan Tuhan orang bukan ke Tuhan, bukan ke orang atau kan begitu. Nah, pandangan-pandangan ini kalau menurut saya ya daripada kita banyak berpolemik, saran saya sudahlah, hentikanlah, ngapain mesti dibesar-besarkan ya. Udah hentikan, selesaikan saja. Dimaafkan kalau memang itu salah. Ya kalau memang juga ada yang merasa salah ya minta maaf. Ya kalau memang ternyata masih nggak selesai ya proses lah, ada hukum. Ya tetap juga proses hukum yang berlaku. Jadi jelas keputusannya. Walaupun yang namanya kondisi seperti ini banyak digoreng-goreng begitu, setelah diponis juga tetap saja nanti. Maka dari itu kalau menurut saya sudahlah, hentikan polemik-polemik yang tak berarti, buang-buang energi. Udah hentikan lah kalau menurut saya ya. Kita masih banyak yang harus mengerjakan hal-hal yang lebih penting tentang masa depan hidup, masa depan anak-anak, hadapi corona, bagaimana kita kehidupan sehari-hari bisa beli beras dengan hal-hal uang yang halal. Oke? Bapak ini kan seorang politisi ya. Gimana nih menurut Bapak? Sekarang kan banyak artis yang terjun ya jadi politisi. Oh iya. Bapak memang di politik ini ada sekitar 20 tahun lebih nih ya. Ya, jadi banyak artis sekarang yang terjun di dunia politik. Pertama, politik sendiri butuh artis. Artis sendiri butuh media politik. Saling membutuhkan. Ya. Luar biasa buat artis. Yang namanya artis, selebritis, orang populer, orang terkenal, kadang tidak harus menjadi pengurus partai dari awal. Tiba-tiba populer, tiba-tiba nyalon bupati menang.
nyalon wakil bupati menang, nyalon gubernur menang, nyalon DPR RI menang, nyalon DPR menang, nyalon DPR kota menang, gampang banget. Ya itu sudah keberkahannya, ya itu sudah rezekinya. Ya silakan, hak orang. Tapi luar biasa ya buat artis-artis. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada partai politik ya yang bisa meng-hire mereka, ya bisa saling besarkan, partainya bisa besar, artisnya juga bisa punya nama lebih tinggi, ya akhirnya saling menguntungkan. Saran saya, sekalipun basicnya artis, tetap pelajari bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk dunia politik, jadilah politisi yang baik. Kenapa? Karena politisi ini diharapkan oleh masyarakat tentang pengabdiannya. Pak nih Pak, ada Nah. aplikasi yang namanya TikTok. Menurut Bapak dampak positif sama negatifnya apa sih Pak? Namanya juga TikTok. TikTok, ya luar biasa. TikTok, TikTok sekarang booming luar biasa. Banget. Ya, mengalahkan aplikasi-aplikasi lain. Menurut saya, menurut Bapak. Jadi, Positifnya apa? ya, jadi menurut saya, jadi tidak bisa disalahkan karena pandangan saya pribadi ya. Jadi takut salah nanti ada yang menyalahkan bahwa, ternyata ini lebih tinggi, nggak begitu. Versi saya kan itu. Nah, kalau menurut pandangan saya, ya TikTok itu banyak edukasinya. Edukasi dunia hukum, dunia politik, dunia ekonomi, dunia seks. Dunia aduh, luar biasa. Dunia seks ya, dari mulai yang 5 menit. 19 detik. Yang 10 menit, 15 menit. Jangan lebih daripada 30 menit urusan bermain-main di ranjang. Karena perempuan kelelahan. Ya, kelelahan katanya kan itunya. Ya kurang lebih begitu. Itu kata TikTok juga, itu kan kata itu. Kata TikTok. Artinya ada sebuah edukasi terhadap masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat yang paling warga masyarakat yang paling tua sampai yang paling muda, anak kecil itu main TikTok gitu. Iya. Nah, di sini perlu bimbingan orang tua. Karena di TikTok sedikit nyeleneh yang waduh luar biasa. Membuat gagal fokus, Bapak. Bapak punya TikTok nggak nih Pak? Aduh, jadi malu, Bapak. Selain punya TikTok, Bapak punya micet lagi. Ya! Hore kade. Hore neng hore nya atuh jadi malu Bapak gini mah. Ya, hore itu mah ya. Jadi jangan dianggap hore. Salah nih. Ya, TikTok aku punya lah. Goceng goler tuh Pak. Waduh, apa tuh? Nggak ngerti Bapak itu. Nggak ngerti Bapak. Jadi Bapak pura-pura nggak ngerti aja tuh. Pura-pura nggak ngerti sih Bapak, mamanya. Nggak ngerti. Jadi memang dari TikTok ini banyak sekali ilmu yang didapat ya. Banyak sekali. Ya dari tadi Bapak sudah sampaikan, dari semua aspek kehidupan di dunia ini banyak sekali yang kita dapatkan. Cuma kita harus mampu menyaring mana yang bisa mengedukasi positif, mana yang bisa mengedukasi negatif. Edukasi negatif pelajari juga, hanya untuk dilakukannya. Nah ini yang harus ditahan. Karena manusia diperintahkan oleh Tuhan agar mampu mengendalikan dan menahan. Mengendalikan dan menahan. Jepit, tahan. Waduh. Jepit, tahan. Kacau ini. Bukan gitu, Oh, Neng. salah. Neng mah ini besok nyuat-nyuat. Wah. Udah sama tampilan begini membuat Bapak gagal fokus. Gini Pak. Aduh. Udah ngomongnya mancing-mancing Bapak seperti Bapak ingin cepat pulang gitu. Wah. Ya nih Pak, katanya Bapak pernah pijit loh Pak, di mana tuh? Wah. Siapa tuh? Yang namanya dipijat itu ya, yang namanya laki-laki pastilah mengalami, apalagi pejabat. Cuma dipijatnya dipijat positif lah ya. Positif. Di hotel itu kan kalau sudah dikasih kamar itu kan ada spa, judulnya apa di situ kan tinggal telepon. Massage. Tinggal telepon di situ kan panggil datang. Pakaiannya pakaian massage. Biasa, rapi. Ya, Plus gak nih? jangan tanya dulu.
Aduh. Iya. Dipanggil datang ada yang wah ini kacau. Ya. Aduh. Jadi mengganggu konsentrasi Bapak ini sebenarnya. Butuh ngarengap kan? Jadi Bapak sebenarnya ingin cepet-cepet pulang ini sebenarnya. Ya, jadi bisa memanggil, datang, kan ditanya ada di situ kan tarifnya, oh sekian ada ya 1 jam sekian misalkan. Sedikit Bapak cerita, Bapak tanya di situ, bisa nggak sebilang ini pijit lebih, dites, ini urusan ilmu, bukan urusan Bapak mau, bukan. Jadi jangan konsentrasi bahwa Bapak mau dan menantang, bukan. Ini bisa. Ada yang nggak bisa, ada juga yang bisa, kan itu ya. Yang bisa, akhirnya Bapak tidak meminta, tapi Bapak mencari langsung, loh di mana poolnya? Poolnya di mana? Akhirnya Bapak dibawa ke pool tempat usaha massage. Bapak pergi naik taksi keluar hotel itu, ternyata masuk di sebuah hotel, di situ banyak sekali, semua wah cantik-cantik begini lah. Kok begini sih? Kok disamain? Ya maksudnya cantiknya. Oh, cantiknya. Cantiknya begini ya. Pakai seksi-seksi semua. Waduh. Ternyata itu semacam satu bisnis ya, satu bisnis massage ya. Ya, jadi Bisa plus gitu. saya nggak ngerti, anggap dulu ya, nggak ngerti dulu. Dikumpulkan di situ ada sekitar berapa? Ada 50 orang. Di situ disebar di tiap hotel. 5 atau 10 atau 7 di tiap hotel disebar semua. Di pool di sini. Ya, jadi nanti bisa dipanggil di hotel sementara di situ. Kalau yang masih kurang, dipanggil dari poolnya di situ. Bapak yang pada saat itu ketemu mamihnya langsung. Sampai dia waduh. Bapak dikerumuni ya. Perempuan-perempuan, Bapak terasa Arjuna saat itu. Cuma resikonya, konsekuensinya ada yang minta rokok, ada minta ini ya, Bapak kasih semua. Bapak di situ butuh ilmu. Ada satu edukasi yang luar biasa buat Bapak. Bapak tanyakan ke perempuan itu tentang sesuatu hal yang paling penting menurut Bapak. Ya, Bapak tanya ke maminya, kata maminya, tanya aja ke anak-anak. Bapak tanya, ngumpul di sini. Ceritakan nggak di sini ya? Cerita nggak apa-apa. Ceritakan. Ini edukasi loh buat masyarakat. Edukasi buat masyarakat. Saya bilang ini seperti apa maintenance kesehatan? Oh, dokter setiap minggu. Ya, berobat dan sebagainya dikontrol setiap minggu. Saya bilang bagaimana seorang perempuan atau seorang massage, apa massage itu namanya istilahnya ya, seorang terapis mengetahui kalau laki-laki itu berpenyakit kelamin. Nah, wajib ini pada tahu loh. Harus tahu. Neng, bagaimana ketika Neng memijit, terus Neng diajak misalkan, terus Neng mau, terus nggak ada yang tahu, tapi Neng berpikir bahwa laki-laki ini berpenyakit atau tidak, agar Neng tidak menular dan tidak menularkan, agar Neng tidak tertular dan tidak menularkan. Bagaimana Neng mengetahui kalau laki-laki ini berpenyakit? Tuh, langsung bisa ngejawab. Langsung bisa ngejawab. Ya. Tenang Pemirsa. Tenang. Ini harus tahu ini. Ini urusan seru yang menggetarkan. Iya. Jadi kata si Neng itu ya, dipegang dulu, disusuk. Disusuk dulu. Disusuk Neng. Dicium. Oh, dicium, bukan dicium dulu. Dicium dulu. Ini edukasi, ini penting. Penting banget nih. Dicium dulu. Ketika wanginya beda. Ketika laki-laki mengeluarkan wanginya beda, seperti sedikit agak bau-bau yang kurang sedap lah ya. Itu bermasalah. Iya. Ya, tapi kalau baunya bau hanyir biasa. Tapi kalau baunya bermasalah, dihentikan, tidak melakukan hal-hal, tidak melakukan hal yang berlebihan, karena itu akan menularkan. Dari baunya beda. Ya, begitulah ya. Jadi, wah, Neng, Bapak masih ada acara nih ya. Ya udah. Malum, orang penting lah. Udah ditunggu.
terutama yang nunggu itu karena tadi terpancing-pancing. Pengen pulang, si Joni. Jadi itu saja ya. Jadi mohon maaf ya. Iya, Ya Pak. kalau ada hal-hal yang tidak pantas disampaikan ya sudah di-cut saja lah. Joni, Ya, ya. Dede Joni. Mohon maaf ya. Bapak, terima Oke. kasih ya. Jadi rada gemetaran Bapak. Oke, makasih ya. Ya, Oke. Pak. Aduh. Ya begitulah obrolan kita barusan sampai di sini. Masalah cemewew, masalah balik lagi dengan saya Anya Betadine. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.